وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Bismillah. Pada ketika kita melafalkan wa qalu lan tamassana an-nar, panjangkan huruf qaf dan nu harus sama bunyinya antara qa dan nu karena ia bacaan mad tabi'i. Qa dipanjangkan dengan alif, lu dipanjangkan dengan waw. Alif yang kecil yang berwarna abu-abu setelahnya dan ditandai dengan sifar mustadir di atasnya itu dianggap tidak ada. Kemudian ketika melafalkan lan tamassanan nar, pada lafal nunnya lan tamassanan nar, nunnya disamarkan kepada huruf ta dan di sini nunnya diwarnai dengan warna hijau karena ia bacaan ikhfa yang dimana menyamarkan langsung kepada makhraj daripada huruf ta, yang dimana makhrajnya adalah ujung lidah kita menempelkan dengan perbatasan antara gigi sari atas dan gusinya. Kemudian pada lafal nan naru, usahakan kita menahan bunyi suara nunnya karena pada lafal ini ada bacaan gunnah, yaitu dengan menahan suara nun dan memasukkan ke rongga hidung kita. Lan tamassana naru, naru mad tabi'i 2 harakat, illa ayyaman ma'dudah, illa panjangkan lanya sepanjang 4 harakat karena ia ada bacaan mad jaiz munfasil yang dimana adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Di sini awalnya la 2 harakat karena adanya hamzah datang setelahnya, maka ia berubah menjadi 4 atau 5 harakat. Dan kita lihat hamzahnya berada di lain kata, maka dinamakan dengan munfasil atau mad jaiz munfasil. Sehingga ketika kita melafalkannya kita panjangkan 4 harakat atau 5. Illa ayyaman ma'dudah, dan tidak boleh dikurangi daripada kadarnya, jangan sampai kita baca hanya 2 harakat misalnya illa ayyama seperti itu. Cukup kita harus memanjangkan sepanjang 4 atau 5 harakat. Kemudian pada lafal ayyamam, ayya di sini panjangkan suara ya-nya sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i dan tekan ya-nya dulu. Kemudian ma'dudah, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka ketika ada tanwin bertemu dengan huruf mim, yaitu langkahnya adalah masukkan tanwinnya kepada huruf mim dan diganti bunyinya. Awalnya ayyaman menjadi ayyamam ma'dudah, ya ditahan dan diganti suaranya huruf mim, maka dinamakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan apa? Tanwinnya kepada huruf setelahnya. Kemudian ma'dudah, ada sebuah kaidah apabila adanya huruf ta marbutah, ini kan kita namakan dengan ta marbutah. Apabila ada ta marbutah terletak di akhir bacaan kita, maka ia diganti dengan huruf ha. Awalnya ma'dudah, kalau dibaca bukan ma'dudat lagi, tapi ma'dudah, ya, ma'dudah. Kemudian kita lanjutkan. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallah. Pada lafal qul attakhadh, hati-hati di dalam melafalkan zal yang sukun, jangan sampai ia dipantulkan ya teman-teman. Jangan mantul, jangan qul attakhadhtum. Nah, itu mantul. Dia bagaimana supaya tidak mantul? Ya, sesuaikan dengan makhrajnya.
Attakhadh, ujung lidah kita nempel dengan gigi seri atas. Kemudian indallahi ahda, nun mati bertemu dengan dal, samarkan nunnya kepada huruf dal karena ia ada bacaan ikhfa yang dimana suara nunnya samarkan kepada huruf dal. Indallah, lafal Allah bila didahului dengan fathah ditebalkan. Kemudian ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taqulun, lafal dan ketemu fa, samarkan tanwinnya kepada huruf fa karena ia bacaan ikhfa yang dimana ada fathatain bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya awalnya ahdan ditambah disamarkan ke fa, jadi ahdan fa, ahdan fa. Kemudian pelafal falan yukhlifallah, ini nunnya masukkan ke huruf ya. Ya, nunnya kita masukkan kepada huruf ya, teman-teman. Yaitu ini kita namakan dengan ketika memasukkan nun kepada huruf setelahnya kita namakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan. Maka cara membacanya bukan lagi falan yukhlifallah, tapi menjadi falai yukhlifa, diganti suara nunnya menjadi suara ya. Kemudian langkah kedua ditahan dengan gunnah, maka falai yukhlifallahu ahdahu am taqulun. Pada fal ahdahu di sini ada ha dhamir bertemu dengan hamzah. Hu bertemu dengan hamzah. Apabila ada hal dhamir yang begini atau yang begini bertemu dengan hamzah dan biasanya ada tanda seperti ini, ditanda begini, ini menandakan dia kita namakan dengan mad silah. Ya, mad silah karena di sini bertemu dengan hamzah, maka dia mad silahnya namanya mad silah tawilah yang panjang. Di sini berapa harokat kita memanjangkannya? Yaitu kita panjangkan sepanjang 4 harokat sebagaimana mad jaiz. Maka falan yukhlifallahu ahdahu am taqulun. Nah, seperti itu. Kemudian melafal mim, jelaskan dia mimnya karena dia bacaan izhar syafawi. Am taquluna. Kemudian sama panjang antara ku dengan lu karena ia mad tabi'i. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah bila dia fathah dengan tebal ya. Mala sama antara mala dan lulu ini harus sama karena ia mad tabi'i. Kemudian ta'lamun. Pada lafal mun ada bacaan mad arid lis sukun. Baik, kita coba ulang dari ayat awal sampai dari awal sampai akhir ayat. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillah. Pada ketika kita melafalkan bala man kasaba, panjangkan huruf la-nya sepanjang 2 harakat karena la di sini ada alif kecil yang datang setelahnya dan ia berada di atas huruf ya. Dan ya di sini dianggap tidak kita baca karena hanya bunyinya saja. Ketika bunyinya bala, maka di situ menandakan adanya alif kecil. Setelah fathah, maka ia kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya adalah kita panjangkan 2 harakat. Kemudian man kasaba, tidak kita baca man kasaba, tapi disamarkan suara nunnya kepada huruf kaf. Mangka, angka, langsung kepada makhraj daripada huruf kaf itu sendiri. Bala angka, ya. Dan di sini kita hukumi dengan bacaan ikhfa.
Kemudian sayyi'atan wa ahatat bih. Pada lafal sayyi tekan di huruf ya-nya karena dia ya tasdid dan lembutkan ya. Sayyi, bukan sayyi, bukan sayyi, bukan sayyi, tapi sayyi'ata. Sayyi'atan wa ahatat bih. Tidak dibaca sayyi'atan wa ahatat bih. Kenapa? Karena huruf tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Dan di sini langkah pertama kita namakan dengan idgham. Idgham itu artinya memasukkan tanwin atau nun sukun kepada huruf setelahnya. Awalnya bunyi sayyi'atan dengan huruf nun yang diakhirkan. Karena dia bertemu dengan waw, huruf n-nya itu diganti dengan waw. Maka sayyi'atau. Langkah kedua ditahan dengan gundahnya. Sayyi'atan wa. Nah, baru dilepaskan setelah dipanjangkan 2 harokat. Kemudian wa ahatat bih. Hati-hati dalam melafalkan ha kecil, jangan dibaca wa ahatat bih, tapi wa ahatat, wa ahatat ya. Kemudian ketika melafalkan ta, ini hati-hati jangan dibaca dengan sin, misalnya wa ahatat, tot banyak sekali, dikit saja, wa ahatat bih. Kenapa? Karena ta itu punya 2 sifat yang paling kita harus perhatikan. Yang pertama sifat syiddahnya. Sifat syiddah yaitu sifat yang dia ditahan. Menahan apa? Menahan bunyi suara. Ya, menahan suara itu namanya syiddah. Yang kedua yaitu tak punya sifat hams, mengalirnya nafas kita. Nah, maka langkah pertama syiddahnya dulu. Wa ahatat, baru hamasnya. At sedikit aja melahirkan nafas kita. Wa ahatat bihi ya. Kemudian panjangkan lafal hi 2 harakat karena ia mad silah qasirah ditandai dengan ha dhamir. Wa ahatat bihi khati'atuh. Kemudian panjangkan pada lafal ti'atuhu. Karena pada lafal ti di sini awalnya dia mad tabi'i. Karena bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita membacanya dengan bacaan hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Huruf mad di sini adalah huruf ya sukun. Bertemu dengan setelahnya ada huruf hamzah. Maka apabila ada hamzah datang setelah huruf mad, maka ia dinamakan dengan mad wajib muttasil bila hamzahnya pada satu kata. Maka panjangnya kita panjangkan 4 harokat dan tidak boleh dikurangi, karena dia wajib. Khoti'ah ya, jangan khoti'atuhu, tapi panjangkan dulu. Khoti'atuhu. Kemudian belafal hu ya, kembali lagi ada mad silah qasira. Ya, mad silah qasira ditandai dengan adanya ha dhamir dan setelahnya ada waw kecilnya. Biasanya ini menandakan dia mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal faulaika ashabun nar. Kalau kita berhenti di sini nanti jadi mad adil sukun. Tapi kita uraikan dari awal dahulu. Faulaik. Di sini tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh faulaika. Kenapa? Karena pada lafal ulaika wawunya ditandai dengan sifar mustadir di atasnya dianggap tidak ada, langsung kepada huruf la. Nah, la bentuknya sama dengan khoti'atuhu, maka ia sama hukumnya yaitu mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Maka wajib kita panjangkan dulu la-nya 4 atau 5 harokat. Faulaika. Nah, tidak boleh kurang. Tidak boleh faulaika karena dia mad wajib. Kemudian lafal ashabu. As sad ya, huruf sad tebal, jangan as, jangan sin, tapi as ya, a-nya tipis, sadnya tebal. Karena sad punya sifat huruf isti'la dan idbaq. Ashabun nar. Ha kembali lagi ada mad tabi'i. Jelaskan pelafal ha. Ini ha kecil bukan ha besar. Kemudian pelafal an-nar, di sini ada gunnah. Pada lafal nun, cara membacanya yaitu ditahan suara nunnya. Ashabun bun baru lepas nar. Dan ro di sini kita hukumi dengan ro tafkhim. Ro yang tebal.
tidak boleh dibaca dengan ro tipis. Kenapa? Karena dia adanya huruf ro yang disukunkan sebelumnya fathah. Panjangnya boleh. Nah, karena di sini nanti berkaitan dengan mad arid sukun kalau kita berhenti, kalau tidak berarti dia mad tabi'i. Misalkan faulaika ashabun nari hum fiha, maka dia mad tabi'i. Kalau berhenti seperti tadi mad mad arid lis sukun. Kemudian hum fiha khalidun. Mim mati bertemu fa, jelaskan mimnya karena dia izhar. Fiha kho harus sama. Karena ketiganya yaitu mad tabi'i. Kemudian lafal dun mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau boleh 6 harokat. Kita coba ulangi. Bala man kasaba sayyi'atan وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Pada lafal bacaan walladzina, kita lihat di sini pada lafal zina, hati-hati di dalam melafalkan huruf zal. Jangan sampai kita membacanya menggantinya dengan huruf zai. Misalkan wallazina, ini salah. Kenapa? Karena dia merubah huruf zal menjadi huruf zai. Bagaimana cara melafalkan huruf zal? Yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas kita. Wallazina, dan panjangkan zi sepanjang 2 harokat karena ia ada bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal amanu, ada pada lafal amanu ada bacaan di sini kita namakan dengan mad badal, yaitu adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Kemudian pada lafal nu ini, nu kita panjangkan 2 harokat dan alifnya itu dianggap tidak ada. Jadi tidak boleh kita lebihkan misalkan amanu, karena dia hanya mad tabi'i saja, bukan mad yang lainnya. Kemudian pada lafal wa amilus salihati, lafal salihat, sah dan hat, ini kedua-duanya panjang dengan alif kecil setelahnya. Maka alif kecil ini sama dengan alif yang dia menandakan panjang untuk mad tabi'i, maka dia kita hukumi juga dengan mad tabi'i. Usahakan hati-hati dalam melafalkan ha kecil, jangan kita ganti solihati dengan ha besar. Kemudian pada lafal ulaika ashabul jannah, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh ula. Maka di sini di rosemnya ditandai dengan waw yang di atasnya lingkaran kecil, yang artinya waw ini dianggap tidak ada, maka juga diwarnai dengan abu-abu. Kemudian ulaika, panjangkan pada lafal la sepanjang 4 atau 5 harokat karena ia ada mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Awalnya la, yaitu 2 harokat karena adanya alif setelah huruf la. Di sini alif kecil. Nah, kemudian la-nya seperti ini, ada alif kecil la. Nah, kemudian adanya hamzah yang datang pada satu kata setelahnya, maka ia dipanjangkan sepanjang 4 harokat. Dan kita hukumi ia dengan mad jaiz munfasil. Kemudian pada lafal ashabu, sodnya tebalkan as, jangan ashabu, jangan sin, tapi dia huruf sod sesuai dengan makhraj dan sifatnya.
Kemudian habu, ha ini mad tabi'i 2 harakat dan hati-hati dalam melafalkan ha. Kemudian ashabul jannah ada ada alif lam ya. Kemudian di sini dijelaskan alif lamnya dan di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal jannah, jannah, maka di sini nun tasdidnya kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya adalah suara nunnya ditahan dulu, ya, jannah, tidak langsung jannah. Kemudian pada lafal ta, apabila ia di akhir bacaan taknya tak marbutoh seperti ini atau bundar, tak marbutoh bundar, maka ketika dia dimatikan atau diwakafkan, dia rubah atau dirubah menjadi huruf ha sukun, maka menjadi jannah, bukan jannat tapi jannah. Ini sebuah kaidahnya. Kaidah tak marbutoh itu adalah diganti dengan ha ketika dia di akhir bacaan. Hum fiha khalidun. Jelaskan suara mimnya pada lafal hum fiha karena ia izhar syafawi. Fiha, fi dan ha kedua-duanya mad tabi'i, kha juga mad tabi'i, dun ada mad arid disukun. Tapi hati-hati ya teman-teman, di dalam melafalkan mad tabi'i jangan sampai beda-beda panjangnya, ada yang panjang lebih atau dia malah kurang. Maka dia cukup 2 harokat saja sesuai dengan ayunan. Maka fiha kha, fiha kha gitu ya. Kemudian dun, di sini ada mad adat disukun, mad yang terjadi karena kita wakaf. Awalnya khaliduna, tapi karena kita wakaf nunnya dimatikan. Nun ini kita namakan dengan nun yang dia sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Dalam membaca mad adat disukun kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Jazakumullahu khairan.